Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Renungan kita saya beri tema, misi Sang Mesias, itulah misi gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai perdebatan sering muncul tentang misi gereja. Apakah gereja seharusnya memberitakan Injil lebih utama daripada memperjuangkan masalah-masalah sosial, termasuk seperti masalah keadilan? Perlukah orang Kristen memprioritaskan pengampunan dosa atau merawat orang sakit? Nah, perdebatan seperti ini memiliki akar yang mendalam pada perpecahan masa lalu tentang teologi dan misi. Secara umum, satu kelompok sangat gigih memperjuangkan tentang bagaimana memberikan perhatian sosial kepada orang-orang kelaparan, kepada orang miskin, tapi kurang peduli kepada persoalan kelahiran Yesus dari perawan Maria. Kelompok yang lain sebaliknya, kelompok yang satu memberi diri untuk memperbaiki dunia, yang lain memilih mengutamakan janji surgawi di akhirat nanti. Nah, saudara, jikalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka Yesus memberikan teguran ataupun memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Ketika ia pergi ke sinagog, membacakan Yesaya 61 yang tadi sudah kita dengarkan. Di sana Yesus sedang mengumumkan misinya, untuk apa dia datang ke dalam dunia. Roh Tuhan telah mengurapi Yesus, mengurapi dia untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, terpenjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu membawa pengampunan dan pembebasan, penyembuhan dan pengharapan. Semua apa yang dikerjakan oleh Yesus sebenarnya itulah yang harus dilakukan oleh gereja pada masa kini. Maksudnya seperti apa? Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya sendiri. Dia memang memandang ke depan kepada hari ketika Allah menyatakan dirinya, mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia, membawa misi yang bersifat holistik, misi pembebasan secara rohani, tapi juga perhatian kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin yang terpinggirkan. Jadi, berbicara tentang misi gereja, seharusnya harus dilakukan secara holistik, secara menyeluruh. Betul bahwa kita harus memberikan pelayanan sosial, tetapi jangan lupa bahwa Injil harus diberitakan. Betul bahwa kita harus memberitakan Injil tentang kepastian keselamatan, tapi jangan lupa bahwa gereja harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi, semua harus dilakukan secara serempak, secara menyeluruh, bahwa gereja hadir untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iya. Tetapi gereja juga hadir dalam rangka berbuat baik, memberikan perhatian kepada lingkungan, kepada banyak orang, karena memang mandat itu diberikan sejak semula. Jadi ada mandat Injil, pemberitaan Injil, tapi ada mandat budaya bagaimana kita terlibat di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang, memberikan dampak, memberikan pengaruh di tengah-tengah lingkungan sosial, di tengah-tengah lingkungan kerja, di tengah-tengah lingkungan pemerintahan, masyarakat, dimanapun kita berada.
Dan saya kira ini hal yang perlu diperhatikan oleh gereja-gereja. Kita yang sudah dibenarkan, tentu kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus menjalankan prinsip hidup keadilan. Kita yang sudah menerima kepastian keselamatan, tentu kita harus mengingat tugas kita menjadi alat keselamatan. Jadi itulah yang harus kita kerjakan sebagai misi dari Sang Mesias. Itu juga menjadi misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita tidak mampu jikalau kita sendiri. Karena itu kita terus memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan dan juga kemauan untuk terus melakukan misi Sang Mesias. Di masa-masa Advent sekarang ini, jelang perayaan Natal, kita diingatkan bagaimana nubuat daripada nabi-nabi memang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang kita tinggal meneruskan apa yang sudah dikerjakan, yang sudah diteladankan oleh Yesus. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Sampai Yesus datang kembali untuk menyatakan pemerintahannya, menyatakan kerajaannya yang kekal. Dan kita yang adalah anak-anaknya terus harus bertanggung jawab menjalankan peran kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang bagi kami. Engkau menjadi utusan dari surga, utusan Allah Bapa untuk menggenapi janji-Mu bahwa Engkau datang untuk memberikan pembebasan, bukan saja secara fisik, tetapi pembebasan secara rohani. Engkau sudah membebaskan kami dari segala dosa, dari iblis, dari maut. Engkau memberikan kami kepastian keselamatan. Dan sekarang tugas kami adalah melanjutkan misimu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah gerejamu, pakailah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.